Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu senantiasa dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah Ustadz juga dalam keadaan sehat. Kita masih tetap belajar dari rumah. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu untuk kelas 2 dasar. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa agar channel ini berkembang dan bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya anak-anakku sekalian. Sebelum belajar, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita raih, yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa bersama-sama anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu temanya adalah sifat wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz lanjutkan ke bagian nomor 3 tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang sifat kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengulang serta mengingat pelajaran di hari Selasa kemarin, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri dengan sendirinya. Dan yang kedua, wahdaniyat, yaitu Allah Maha Esa. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu Allah bersifat kudrat. Anak-anakku sekalian, apa itu kudrat? Kudrat artinya Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa atas semua ciptaannya, baik yang ada di langit dan ada yang di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas kekuasaannya. Allah kuasa atas semua ciptaannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau melakukan apapun itu semua atas dasar kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Berikut adalah salah satu ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, yaitu pertama Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian Allah tiupkan roh kepada tanah yang sudah dibentuk. Maka hiduplah Nabi Adam seketika itu juga. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu contoh bahwasanya Allah Maha Kuasa, yaitu kudrat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki sesuatu, maka cukup mengatakan hanya kun fayakun. Jadilah maka jadilah.
Itulah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah sesuatu itu. Kekuasaannya yang tidak terbatas. Allah Maha Kuasa, yang kekuasaannya tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaannya pun tidak terbatas. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu meliputi terhadap segala sesuatu. Apa di antaranya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mewujudkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Manusia mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu, tidak patut bagi manusia bersifat sombong. Sebesar apapun kehebatan kekuasaan manusia, tetap kekuasaan Allah pasti lebih besar dan lebih hebat. Anak-anakku sekalian, maksud dari penjelasan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu qudrat, Allah Maha Kuasa. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya sehebat apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun manusia, namun kehebatannya atau namun kekuasaannya yaitu akan terkalahkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Namun kuasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, maka sebagai seorang yang beriman dan selalu senantiasa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrat, yaitu Maha Kuasa. Kemudian juga contoh di antara beberapa sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu langit dan bumi, planet, bulan, bintang, serta matahari, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Kuasa, berkehendak atas segala sesuatu. Kalau Allah mau menciptakan, hanya tinggal mengucapkan kalimat kun fayakun, maka jadilah dan jadilah benda tersebut. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semuanya, baik yang ada di dunia, baik yang ada di langit dan ada yang di bumi. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat ada seorang manusia yaitu tidak patut dalam keadaan sombong sekalipun mempunyai kekuasaan ataupun kehebatan, karena di atas kekuasaannya ada yang lebih kuasa dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lebih segalanya. Anak-anakku sekalian, kemudian masuk ke selanjutnya yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang keempat, Allah bersifat irodah. Irodah itu apa artinya? Allah Maha berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu, maka tidak ada satupun manusia yang dapat mencegahnya atau memerintahnya. Allah bertindak dan menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana di dalam surat Hud ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi,
kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dari ayat yaitu surat Hud ayat 7 menjelaskan bahwasanya Allah Maha berkehendak. Tidak ada yang memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berkehendak. Anak-anakku sekalian, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak melakukan sesuatu perbuatannya, maka cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kalimat kun fayakun, maka jadilah benda tersebut. Anak-anakku sekalian, masuk ke sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima, yaitu ilmu. Artinya Maha mengetahui atau mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Kita harus menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, di saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha mengetahui. Sebagai manusia merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah mengetahui dimanapun tempat kita bersembunyi, sebagaimana di dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan surat Qaf ayat 16 ini membuktikan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap apa yang kita perbuat, yang kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanggungjawabkan. Allah akan meminta pertanggungjawaban semua amal perbuatan kita. Maka sebagai seorang muslim yang sejati serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui keberadaan kita. Maka dengan mempunyai yaitu sifat ihsan kita, maka insya Allah setiap apa yang kita lakukan mengandung pahala-pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, datanglah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah jadikan kita termasuk golongan ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ini lanjutan pembahasan kemarin di bab 2 tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan 3 sifat. Yang pertama yaitu wahdaniyat sudah selesai, kudrat. Kemudian kudrat, setelah kudrat iradat. Setelah iradat ilmu. Kudrat artinya berkuasa. Iradat artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Mudah-mudahan dari 3 pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan kita selalu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.